Setelah PKI dibubarkan, Jenderal KKO Marinir hubungi Kolonel Sarwo Edi Wibowo, Komandan Resimen Para Komando Angkatan Darat, RPKAD. Seperti apa ceritanya? Simak cerita yang akan diulas dalam video ini sampai tuntas. Kuncoro Hadi dan kawan-kawan dalam buku, Kronik 65, catatan hari per hari peristiwa G30S sebelum hingga setelahnya, tahun 1963 sampai tahun 1971, yang disusunnya. Pada tanggal 12 Maret tahun 1966. Ketika tahu jika PKI telah dibubarkan oleh Jenderal Soeharto dengan bekal surat perintah 11 Maret, Presiden Soekarno sangat kaget menyikapi pembubaran PKI itu. Presiden Soekarno pun segera menggelar rapat mendadak. Ia memanggil semua wakil Perdana Menteri, Waperdam, ke Bogor untuk membicarakan tentang masalah surat perintah 11 Maret dan pembubaran Partai Komunis Indonesia, PKI. Pada malam hari, Presiden Soekarno kembali mengadakan rapat bersama Presidium dan para Panglima dari Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Angkatan Kepolisian di Istana Bogor. Kemudian pada tanggal 13 Maret tahun 1966 atau satu hari setelah PKI dibubarkan, kembali berlangsung pertemuan yang dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno digelar di Istana Bogor. Menurut Kuncoro Hadi dan kawan-kawan dalam buku yang disusunnya, pertemuan di Istana Bogor ini dihadiri oleh Panglima Angkatan Udara Marsikal Sri Mulyono Herlambang, Panglima Angkatan Laut Laksamana Mulyadi disertai wakilnya Jenderal KKO Marinir Hartono serta Panglima Kepolisian Jenderal Sucipto Yudodiharjo. Sementara Jenderal Soeharto, Panglima Angkatan Darat tidak dapat hadir karena sakit dan diwakili oleh Jenderal Hartawan. Hadir juga dalam pertemuan di Istana Bogor Waperdam 1 Subandrio, Waperdam 2 Jelei Mena dan Waperdam 3 Hairul Saleh serta beberapa menteri. Dalam pertemuan itu dengan nada marah, Presiden Soekarno menyimpulkan bahwa pembubaran Partai Komunis Indonesia, PKI, yang dilakukan Jenderal Soeharto telah menyalahi aturan. Surat perintah 11 Maret, menurut Soekarno, hanya berfungsi sebagai perintah teknis menjaga keamanan. Pembicaraan lain yang dilakukan dalam rapat ini termasuk juga peristiwa pemblokiran jalan-jalan masuk menuju Istana Merdeka oleh pasukan Baret Merah, tulis Kuncoro Hadi dan kawan-kawan. Sementara itu, dalam pertemuan itu juga, Jenderal KKO Marinir Hartono mengatakan kepada Bung Karno bahwa dia sudah menemui Kolonel Sarwo Edi Wibowo, Komandan RPKAD, agar menarik pasukannya dari lingkungan Istana Merdeka untuk menghindari insiden dengan pasukan KKO yang ditempatkan di Monas. Di akhir pertemuan, Presiden Soekarno meminta Waperdam Jelei Mena membuat surat yang ditujukan kepada Jenderal Soeharto. Maka dibuatlah surat perintah 13 Maret tahun 1966. Surat perintah 13 Maret itu berisi pertama mengingatkan bahwa surat perintah 11 Maret bersifat teknis semata-mata surat perintah mengenai keamanan rakyat dan pemerintah termasuk wibawa Presiden. Kedua, Jenderal Soeharto tidak diperkenankan melakukan tindakan-tindakan yang melampaui bidang serta tanggung jawabnya. Dan ketiga, Jenderal Soeharto diminta untuk menghadap Presiden untuk memberikan laporannya. Di hari yang sama, Jenderal Soeharto mengeluarkan pengumuman yang berisi seruan kepada aparatur negara untuk memelihara kelancaran roda pemerintahan daerah serta seruan kepada aparat pemerintah pusat untuk memelihara kelancaran pemerintahan. Kemudian masih di hari yang sama, sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia bagian Barat atas perintah Presiden Soekarno, Wakil Perdana Menteri, Waperdam 2 Jelei Mena, dan Brigjen Hartono, Komandan Korps Komando, KKO, Angkatan Laut, pergi ke rumah Jenderal Soeharto untuk menyerahkan surat perintah 13 Maret. Leimena kembali menegaskan kepada Soeharto, sesuai instruksi Presiden Soekarno, bahwa surat perintah 11 Maret bukan sama sekali bersangkut paut di bidang politik tetapi hanya masalah keamanan. Lalu apa reaksi Jenderal Soeharto selepas membaca surat perintah 13 Maret tersebut? Sampaikan kepada Bapak Presiden, semua yang saya lakukan adalah tanggung jawab saya sendiri. Begitu jawaban Jenderal Soeharto kepada Jelei Mena dan Jenderal Hartono yang menemuinya. Kemudian, pada tanggal 14 Maret tahun 1966, menanggapi keputusan pembubaran Partai Komunis Indonesia, PKI, yang dikeluarkan oleh Soeharto pada tanggal 12 Maret lalu, Presiden Soekarno kembali berkata bahwa hal itu melampaui wewenang yang tertuang dalam surat perintah 11 Maret. Presiden Soekarno menegur Jenderal Soeharto,
selaku Menteri Utama Bidang Pertahanan dan Keamanan untuk kembali kepada keputusannya dalam Surat Perintah 11 Maret. Saya perintahkan untuk kembali kepada pelaksanaan Surat Perintah Presiden, Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Pangti ABRI, Mandataris MPRS, Pemimpin Besar Revolusi, dengan arti melaksanakan secara teknis belaka dan tidak mengambil dan melaksanakan keputusan di luar bidang teknis, kata Presiden Soekarno. Tetapi, pada hari itu juga keluar instruksi Presiden yang ditandatangani Jenderal Soeharto. Instruksi ini menyatakan seluruh partai politik dan organisasi massa dilarang menerima anggota baru yang berasal dari partai terlarang Partai Komunis Indonesia. Di samping itu, Jenderal Soeharto juga membuat seruan agar semua anggota PKI atau ormas-ormasnya melaporkan diri kepada aparat pemerintah terdekat.